hamdan wa syukran lillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa salamun tasliman katsira amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus Bapak Imam yang saya hormati, kemudian Pak RW, Pak RT beserta jajarannya, pengurus Majelis Taklim Husnul Khotimah, khususnya ya tuan rumah sekaligus pembawa acara. Masya Allah ya. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan tentunya Bapak semuanya, Anda doakan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Amin. Bismillah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa satu pekan ke depan kita akan memasuki tahun baru Islam 1444 Hijrah. Masya Allah ya, ternyata cepat sekali. Maka tentunya mohon maaf, kita harus memperhatikan hari esok. Kita plan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita perhatikan ini hari esok. Kita plan, mudah-mudahan ya apapun yang kita lakukan senantiasa mendapat nilai yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Tetapi malam ini sebagaimana yang disampaikan kepada kita tidak membahas hijrah maupun Muharram. Tapi sebenarnya Muharram, kalau orang Jawa bilangnya Suro, ini masih ada hubungannya ini. Ini masih ada hubungannya. Karena ini udah siap-siap. Ya, akhir daripada Zulhijjah memasuki Muharram, orang Jawa nyebutnya Suro. Ini sudah mulai ada pergerakan. Terutama sekali di wilayah Solo, di wilayah Yogyakarta. Ini biasanya ya. Karena nyuci keris, kemudian nyuci kereta kencana, pusaka-pusaka kerajaan, Suro biasanya. Ya, jadi dicuci di sini Pak ya. Mohon maaf, airnya ngalir di sana. Di sana udah banyak orang bawa botol. Ya, katanya barokah. Insya Allah. Khawatirnya malah sakit perut. 1 tahun gak dicuci, kemudian diminum itu ya. Ya, belum lagi mohon maaf, nanti ada kerbau turunan dari Kiai Selamat. Jadi kerbaunya sebutannya Kiai Pak. Jadi kalau Kiai itu kan kalau di dalam bahasa Jawa itu yang sangat dimuliakan. Maka karena kerbau ini dimuliakan dikasih nama Kiai Selamat. Tapi sudah mati, ini keturunannya. Kerbau itu warnanya bule. Dan kalau dikeluarkan biasanya udah pada nengok itu. Dan kalau ada keluar kotoran, itu dibuat rebutan. Katanya barokah. ini luar biasa, ini kliniknya ya Allah. Dan tidak ada yang berani mantu. Tidak ada yang berani nikah di bulan Suro. Ya, makanya orang Jawa itu biasanya yang paham agama nggak masalah, yang tidak paham ini loh. Jangan sampai nanti kamu nikah di bulan Suro, bahaya. Kenapa? Usut punya usut ternyata nyaingi Nyiloro Kidul. Karena Nyiloro Kidul katanya mantu juga bulan Suro. Kalau tiap tahun Nyiloro Kidul itu mantu, memang anaknya berapa? Ini pertanyaannya Pak ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ya Allah ini klinik. Padahal Muharram, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu termasuk bagian daripada Arba' Ashuril Hurum, 4 bulan yang spesial. Ya, bulan 11, 12 sekarang ini, satunya nanti Muharram, kemudian satunya lagi bulan 7, yaitu bulan Rajab. Masya Allah, ini bulan spesial, ini gak main-main ini. Ya, bahkan wal fajr wal layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Maka 10 ini ada perbedaan pendapat, tapi saya ambil ada 3. Yang pertama 10 akhir daripada Ramadan. Ada istilah khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. 10 yang nomor 2 adalah 10 awal daripada Zulhijjah. Kemudian 10 yang ketiga adalah 10 awal daripada Muharram. Masya Allah Pak. Jadi 10 Muharram ini diperhitungkan ini. Maka Anda sampaikan nanti tolong bulan
Muharram besok, terutama Asyura ya tanggal 10 puasa Pak. Ya puasa. Banyak sekali kejadian itu ya. Bahkan orang Yahudi pun memuliakan itu. Sampai nyampe kepada Rasul, ya Rasul, orang Yahudi juga memuliakan. Kalau memang kita sampai tahun depan, kita tambah puasanya. 9, 10 atau 10, 11. Atau mungkin 9, 10 dan 11. Untuk menyelisihi. Karena memang Rasulullah itu nggak mau menyamai orang Yahudi dan orang Nasrani. Walan tardu angal Yahud, walan Nasara hatta tatabi' milatahu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah tinggal diam sebelum kita ngikut mereka. Maka paling tidak tanggal 10 aja lah kita puasa. Yukafiru sanatal madiyah, dan insya Allah itu menghapus dosa setahun yang lalu. Bisa ditengok dalam beberapa kitab ya, saya sabik, kemudian di Bulughul Maram juga ada, kemudian di Al-Wajiz juga ada. Beberapa kitab ini akan baca. Bismillah. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan klinik ini ya. Berkenaan dengan klinik. Ya, Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu totalitas, universal, menyeluruh. Ya, wala khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang sangat nyata. Maka sekali lagi, setan itu sebenarnya itu, mohon maaf ya Ustadz semuanya, setan itu sebenarnya ada dua Pak. Ya, minal jinnati wan nas. Sebenarnya dari dua ini, minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Siapapun yang ingkar kepada Allah itu disebut dengan setan. Cuma yang lebih kita sebut di sini adalah minal jin. Jin yang ingkar, yang tidak mau nyembah kepada Allah, yang ngikuti iblis itu disebut dengan setan. Padahal manusia yang ngikuti setan itu juga disebut dengan setan itu. Tapi kalau kita bilang manusia itu setan, marah nih nanti. Ya padahal itu sebutannya setan juga itu. Iya. Nah, mohon maaf kita akan bahas yang berkenaan dengan jin. Jadi mohon maaf ya, harus kita jaga benar karena memang sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, mohon maaf, jin itu ahli ibadah loh. Iblis ya, iblis itu ahli ibadah. Ya, mohon maaf, tauhidnya kuat, kemudian kalau pemahaman asbabul nuzulnya kuat, karena tahu persis. Ya kalau masalah hadis asbabul wurudnya juga paham. Tapi cuma satu aja kesalahan iblis itu Pak. Ana khairum minhu. Itulah yang dimiliki oleh iblis itu. Saya lebih baik daripada kamu. Sehingga suatu ketika diminta oleh Allah untuk sujud. Fasajadu, sujud semua malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba enggan, wastakbar, dia takabur, sombong, maka digolongkan kafir. Ya Allah. Maka dalam hal ini ikhwan billah, hati-hati. Nah, mohon maaf, bagaimana setan dari jenis jin ini masuk ke dalam badan kita. Nah, ini mohon diperhatikan ya, karena ini biasanya ada di sekitaran kita ikhwan billah. Baru kemarin saya diminta untuk ru'yah di Kapling Lama. Yang saya ru'yah adalah bunda-bunda usianya kurang lebih sekitar 58. Tapi saya minta seluruh keluarganya untuk ikut ru'yah. Iya, karena begitu saya masuk, wah ada beberapa cewek udah dewasa nggak nutup aurat. Kemudian saya bilang, tolong wudhu, tolong siapin plastik, tolong tutup aurat. Kemudian semuanya pergi wudhu, tutup aurat, plastik. Dan apa yang terjadi? Waduh, banyak yang kenapa. Baru mulai Al-Fatihah saja udah ada yang muntah itu ya. Ya Allah. Lah bagaimana ikhwanullah yang dirahmati Allah? Kemudian yang terakhir saya bilang, mohon maaf bunda-bunda. Ini bunda-bunda ada suaminya juga di situ. Ini bunda-bunda cantik loh dengan pakaian seperti itu. Nah, kemudian suaminya megang istrinya, ya kan dia cantik kan kalau pakai jilbab. Masya Allah. Maka bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi jin, ya setan dari jenis jin masuk ke tubuh kita itu pintunya apa? Ini pengalaman Pak ya, pengalaman. Mohon maaf. Yang pertama, jin, ya setan dari jenis jin masuk ke tubuh kita. Yang pertama biasanya jalurnya adalah nasab, keturunan. Dan ini ikhwanullah yang dirahmati Allah, ini prosesnya ini ya Allah, ini harus diputusin.
Kalau nggak diputusin, turun terus dia. Turun terus ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya. Ini biasanya indikasinya. Ini mohon diingat-ingat ya. Jenengan kalau punya anak kecil usia SD atau bahkan TK, kemudian dia bilang, ya, di atas itu loh, ya ada baju putih, rambutnya panjang. Oh di atas itu loh, ada yang matanya merah. Oh disitulah. Anak ini tahu. Mana nak? Itu loh, gitu ya. Mana nak? Itu. Ya. Kemarin juga kayak gitu Ikhwan bilang, sekitar 2 hari yang lalu diminta ke unit. Kenapa? Anak kecil nengok itu. Di situ ada nakut-nakutin gitu. Usut ternyata ibunya dari jalur kakeknya bahkan buyutnya ada ilmu. Ya, jadi anak kecil bisa nengok Pak. Padahal secara kalkulasi anak kecil itu belum pernah ilmu kan. Belum pernah ritual, belum pernah wirid zikir yang mohon maaf yang banyak itu kan nggak pernah, tapi tahu ini biasanya jin turunan Pak. Ini bisa dipastikan itu jin turunan itu. Dan ini perjanjian ini udah diikat sehingga turun terus. Dalam surat Al-Jin ayat 6 kan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Apabila ada manusia minta tolong kepada golongan jin, maka hanya akan menambah rusak, hanya akan menambah sesat. Jadi tolong kalau ada kayak gini Pak, jenengan punya tetangga, nggak tahu ya, malam-malam tiba-tiba main-main sendiri. Atau kadang-kala di rumah juga kayak gitu lempar-lemparan bola, nggak tahu lempar dengan siapa dia. Kadang-kala malah ngomong sendiri. Lah itu indikasi biasanya ada jin nasab. Ini kasihan Pak, kasihan banget saya bilang. Ya, kenapa kasihan Pak? Ya Allah, nggak usah berbicara anak-anak lah. Kalau jenengan ketemu yang tiba-tiba blek gitu ya, nggak punya kepala gitu Pak. Kira-kira apa rasanya kita Pak? Ya. Maka saya ketemu anak-anak yang indigo ini. Indigo bukan kelebihan. Indigo itu Pak penyakit. Saya ketemu anak-anak ini stres Pak. Stres, gimana nggak stres Pak? Ketemu sudah berdarah-darah. Ya kalau ketemunya biasa dia nyantai Pak. Tapi kalau ketemunya nggak ada kepala, wajahnya rusak, tenggorokannya nampak gitu, langsung blek gitu di depan Pak. Ya mohon maaf lah, nggak usah anak kecil lah, kita pun pikir-pikir Pak itu Pak ya. Ya kita tengok prank di YouTube itu, wah ya Allah Pak, itu aja larinya pontang-panting itu Pak. Ya, hanya pocongan gitu ya. Ya Allah. Maka saya pernah ketemu Pak, stres ini anak-anak. Terutama sekian tahun yang lalu saya pernah ketemu di Gria Batu Haji Asri, anak indigo. Iya. Ya Allah, Ikhwan bilang radius 1 kilometer dia bisa baca. Di mana dia duduk, sekitar radius 1 kilometer dia bisa baca. Duduknya di Gria Batu Haji Asri, tapi dari kecamatan, dari SP dia bisa baca. Di SP itu Ustaz, di toko ini ada ini. Kemudian di samping kecamatan ada ini. Kemudian di Gapura itu ada ini. Di Putri Hijau sebelah ini ada ini. Sampai akhirnya di depan rumah. Di depan rumah itu ada pohon. Di atas pohon itu ada ini. Kemudian saya bilang, sekarang tengok di rumahmu ada apa? Bentar Ustaz. Nah ini Ustaz, di kamar Bapak itu ada harimau besar Ustaz. Di kamar Bapak ada harimau besar. Kebetulan bapaknya di samping Pak. Bapaknya di samping. Saya tanya, Pak, Bapak nyimpennya apa? Astagfirullahaladzim Ustaz, saya lupa. Akhirnya ternyata dikeluarkan dari lemarinya ada bungkusan jimat Pak. Khodamnya harimau. Akhirnya saya minta dibakar. Ya Allah. Dan kita minta tolong sama Allah. Ada bapaknya, ada anaknya minta tolong sama Allah. Ya Allah, mewakili orang tua hamba, mewakili leluhur hamba, guru-guru hamba, nenek moyang hamba, leluhur hamba seluruhnya, keluarga besar hamba. Demi Allah, mulai detik ini saya putuskan seluruh ikatan perjanjian yang sama sekali saya nggak tahu. Dan apa yang terjadi, Ikhwan bilang setelah ikrar itu, kemudian saya minta menjamkan mata dan biitillah dengan izin Allah saya suruh nengok, nggak nampak lagi. Masya Allah Pak. Jadi harus diputus ini. Kalau nggak diputus bahaya turun terus ini. Ya. Jadi ini jin nasab yang pertama. Kemudian yang nomor 2, jin masuk ke tubuh kita karena faktor sihir. Kalau dalam bahasa kita kiriman. Kalau dikirimin pulsa mau lah. Kalau dikirimin kuota mau. Lah ini sih dikirimin sihir. Dan ini kita nggak menafikan Pak. Sihir itu termasuk kabair, dosa gede. Ya, bahkan dalam hal ini mohon maaf, referensi sihir sudah ada sejak zaman Nabi Idris. Nabi setelah Nabi Adam Idris, kalau di 25 Nabi dan Rasul. Padahal sebenarnya ada juga sebelum Nabi Idris ada.
Ya, bahkan dalam hal ini mohon maaf Ikhwan bilang fenomenalnya sihir itu terjadi pada saat Nabi Musa. Nabi Musa kan berhadapan itu dengan tukang sihirnya Fir'aun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis sihr. Inna Allah sayubtilu, kemudian dibatalin oleh Allah semuanya. Jadi mereka melempar tali jadi ular-ular, Pak. Nabi Musa kaget, Pak. Kok bisa ini? Jadi ular, bingung bagaimana cara menghadapinya. Akhirnya diwahyukan oleh Allah, lemparkan aja tongkatmu. Akhirnya jadi ular juga, Pak. Itu pun setelah selesai, Pak, mau ngambil ular besarnya, mikir beliau ini. Gimana ini ngambilnya? Ular gede, Pak. Ya setelah menghabisi ular-ular kecil itu mau diambil itu tongkatnya, kemudian Allah menyampaikan ambil aja, takut Pak. Kemudian begitu dipegang langsung jadi tongkat kembali. Jadi ini sihir, Pak. Sihir yang paling kuat adalah merubah benda menjadi benda yang lain. Itu yang paling kuat, Pak. Kalau belum sampai ke situ sihirnya masih lemah. Jadi kalau ada orang aku sihir suruh merubah, misalnya tas ini jadi buaya misalnya, itu baru canggih itu ya. Itu sihir yang paling kuat. Tapi kalau masih belum itu, belum apa-apa itu. Ya, jadi sekali lagi jin yang masuk, setan yang masuk melalui sihir atau kiriman. Ini saya kasih bocoran. Ini kalau nggak temen nggak saya kasih tahu. Saya kasih bocoran kalau jenengan nanti tahu ini biasanya indikasinya sihir. Apa itu? Sering mimpi buruk. Itu indikasinya. Ya, ada yang mimpi tenggelam terus, Pak. Ada mimpi di laut tenggelam, kemudian dikejar buaya, intinya air terus. Itu indikasinya, mohon maaf, buhur sihirnya diletakkan di air. Ya, ada juga yang jatuh ketinggian, Pak. Tiap mimpi dia jatuh dari ketinggian. Seperti ditiup angin terbang ke sana kemari. Indikasinya buhurnya diletakkan di pohon. Ada juga yang dadanya sesek terus. Sesek kayak ada sesuatu gitu. Boleh jadi indikasinya buhur sihirnya itu ditindih dengan batu dan lain sebagainya. Jadi intinya biasanya mimpi buruk. Dan mimpinya bukan sekali 2 kali, Pak. Seminggu bisa 3-4 kali. Mimpinya nggak jauh itu. Ya Allah, mimpinya nggak jauh. Maka kalau ada yang seperti ini, ada tetangga bilang, oh saya mimpi ini, 2 hari lalu mimpi ini, kemudian mungkin istri kita mimpi ini, maka itu indikasinya adalah sihir. Cuma, mohon maaf, ada sihir yang kadang-kala nggak kita pahami, Pak. Namanya sihir ain. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Itu ada namanya sihir ain, Pak. Dan ini sebenarnya nggak sengaja ini. Kadang-kala bapak-bapak nggak sengaja nyihir anaknya sendiri. Itu namanya ain. Misalnya nih, mohon maaf, jenengan Pak mungkin masih ingat ya ngomong-ngomong sama istri, anak dipuji besok langsung sakit. Cantiknya besok demam, Pak. Ya, gemuknya besok jatuh, Pak. Ya, maka hati-hati. Di dalam surat Al-Kahfi, kalau kita mau memuji, tolong nggak boleh kayak gitu. Ya, harus kita iringi Masya Allah, cantiknya. Masya Allah, lucunya. Masya Allah, comelnya. Masya Allah, pinternya. Harus disandari sama Allah, Pak. Ya, nggak boleh kita langsung. Itu jatuhnya ain, Pak. Dan ain itu bisa membunuh ini, Ustaz. Karena pengalaman, Pak. Ada salah satu jamaah di Taman Cipta Asri, tanpa sengaja anaknya kena ain. Yang ngirim ain kakek neneknya. Nggak tahu, Pak. Jadi si orang tua ini kangen kan pengen ketemu kakek neneknya. Di bawah itu anak usianya setahun. Dan apa yang terjadi? Seneng banget itu. Digendong dipuji, digendong dipuji. Neneknya gendong muji, kakeknya gendong muji, neneknya gendong muji. Pokoknya seneng kali. Ketika dibalikin kepada orang tuanya, Pak, langsung step. Langsung step. Dan qadarullah dokter pun hilang. Kenapa? Dikasih obat ini nggak pengaruh, Pak. Dan ujung-ujungnya anak ini meninggal. Sebenarnya cara untuk menetralisir ain gampang. Bagaimana caranya? Jenengan berwudu, pengirim ain berwudu, air wudunya dipakai mandi si anak itu. Itu cara menetralisirnya. Karena pernah kejadian juga, saya dapat cerita dari kawan di rumah sakit. Ya, apa yang terjadi? Istrinya baru melahirkan, sehat, bayinya sehat, anaknya sehat, Pak. Tapi apa yang terjadi? Teman-temannya datang, ikhwan billah, begitu teman-temannya pulang, istrinya langsung ngedrop. Sampai dokter geleng-geleng kepala, ini kenapa ini? Kenapa ini?
Diteliti kok nggak ada apa-apa. Akhirnya qadarullah suaminya paham penyakit ain. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Diambil tisu atau kain Pak, dibasahin. Tisu atau kain dibasahin. Kemudian dia mikir, yang masuk tadi pasti pegang grendel pintu rumah sakit. Ya, akhirnya Pak, grendel itu depannya dilap, kemudian belakangnya dilap. Ya, dengan pikiran yang masuk tadi siapa tahu ada yang bawain. Ya, akhirnya setelah itu dilap Pak, dilap kemudian ditempelkan di dahi istrinya. Dan qadarullah tak lama kemudian istrinya langsung sehat. Masya Allah Pak. Jadi hati-hati. Makanya kalau jenengan punya anak dipuji Pak, langsung putusin. Cantiknya Masya Allah gitu. Lucunya loh Pak, Masya Allah. Oh pinter loh ini Pak, Masya Allah. Begitu Pak. Jadi artinya apa? Ini kehendak Allah. Jadi pintar kehendak Allah. Jadi lucu kehendak Allah. Jadi gemuk kehendak Allah. Ya, jadi gitu ikhwan fillah. Jadi yang nomor 2 ini adalah jin sihir atau kiriman. Jadi ain itu ada 2. Ain takjub tadi kayak anak kecil tadi. Yang keduanya adalah ain hasad. Hati-hati Pak. Makanya hati-hati kita memilih tetangga, hati-hati. Ya, hasad itu bisa mengirimkan penyakit. Ada tetangga lihat jenengan beli mobil misalnya Pak ya. Ada tetangga melihat dengan panas mata Pak ya. Melihat dengan iri hasad yang begitu tinggi, jenengan bisa demam itu. Ya. Hati-hati Pak. Ya, jadi orang nengok kita dengan pandangan hasad, iri, dengki, pandangan yang benar-benar melukai. Itu bisa sakit kita Pak. Ya Allah. Makanya kalau ada tetangga beli kendaraan, syukuri aja alhamdulillah. Ini tetangga beli motor aja langsung demam. Tetangga beli motor langsung demam. Besoknya tetangga sebelah beli mobil langsung nengok stroke. Pulang dari rumah sakit sembuh Pak 1 bulan. Tetangga depan rumahnya dibongkar Pak. Ya, udah sembuh tanya Bu, kenapa rumahnya dibongkar? Oh, udah sembuh ya Bu? Ya sudah, alhamdulillah. Kemarin dirawat stroke satu bulan di rumah sakit. Ini kenapa rumah ibu kok dibongkar? Ya alhamdulillah Bu, suami saya dapat rezeki, menang tender, jadi rumahnya kita settle ulang. Dak. Mendengar kata dak Pak, langsung jatuhnya dak gitu aja. Kemarin opnamenya di rumah sakit Pak, sekarang opnamenya di Temiang. Artinya mati dia. Ya Allah. Jadi ini hati-hati Pak bilang. Yang kedua ini adalah jin kiriman. Hati-hati. Apalagi yang ritual-ritual Ikhwan Billah, ritual, dan kita nggak menafikan itu Ikhwan Billah, karena saya pernah ngalami juga. Pada saat saya SMA Pak, saya belajar ilmu-ilmu kayak gitu. Salah satu ilmu yang kita pelajari adalah gembulu geni. Ini ilmu Jawa. Ya, gembulu geni itu kita bikin pusaran api, kemudian kita kirimkan kemana. Saya janjian sama teman saya. Teman saya tinggalnya di Jombang, saya tinggalnya di Kediri. Kita satu SMA. SMA-nya di Jombang pada saat itu. Ayo, nanti malam kita taruh. Ya, sampai dari Kediri, saya dari Jombang. Ya. Jam berapa? Kita sepakat dulu, Pak. Jam berapa? Jam 12 kita mulai. Ya. Kemudian setelah itu kita jalan pulang, kemudian saya cancel. Enggak usah lah. Kenapa Ikhwan Billah yang dirahmati Allah? Iya, kalau dua-duanya bangun, Pak. Kalau satunya tidur, Pak. Iya. Satunya sudah ngantam, satunya sudah masih tidur Pak. Apanya nggak ada benteng Pak? Ya Allah, ini nggak nalar Pak. Tapi saya pribadi lihat itu, ya Afan ada seorang yang belajar ilmu kebal. Itu rambut itu Pak ditarik itu bunyinya kayak bunyi apa itu besi, klik klik gitu. Bahkan ada juga di leher, itu di depan saya sampai ada di sini itu luka Pak oleh guru cuma diudan, diusapinnya sembuh. Heran juga Ikhwan yang dirahmati Allah. Ya, pada saat kita belajar ilmu karomahan, pada saat itu karomah itu artinya begini Pak, kita mau jadi macan, kita mau jadi kera, kita mau jadi jetle, begitu Pak. Itu ada seperti itu ada, itu namanya ilmu karomahan. Padahal namanya karomah itu bagus Pak, tapi dijadikan ilmu yang nggak jelas itu. Jadi diletakkan udeng di sini yang sudah diraja, kemudian dihantam begini, yang hantam itu mental. Itu mainnya jin semua Ikhwan Billah. Hati-hati itu mainnya jin semua. Ilmu hikmah, ilmu laduni itu hati-hati Ikhwan Billah. Ilmu laduni itu kita nggak pungkiri ada ya, ada. Tetapi satu hal yang dirahmati Allah, ilmu karomah dan laduni itu nggak bisa dipanggil semaunya sendiri. Itu munculnya tiba-tiba Pak. Tapi kalau dipanggil kebal, nanti dipanggil lagi kebal, itu bukan karomah namanya. Itu istidraj.
Hati-hati ikhwanillah yang dirahmati Allah. Karomah itu nggak muncul dengan begitu aja. Seperti ada sahabat Nabi, Pak, kalau nggak salah Umar bin Khattab ya, kalau nggak salah. Pada saat khutbah begini, kemudian tiba-tiba bilang, minggir kalian, minggir ke sana, minggir kalian. Yang khutbah Jumat bingung, ngomong apa ini? Ya, ternyata pandangan beliau udah tembus sampai pasukan yang lagi perang di sana. Disuruh minggir, kenapa? Karena pada saat itu posisinya lagi terdesak. Kemudian setelah itu mereka pulang, mereka baru cerita, kami mendengar suara khalifah. Ya, mereka ingat pada saat khutbah Jumat, khalifah bilang, ke gunung, minggir kalian. Ya Allah, Pak, ini karomah. Gak diminta ini, Pak, tiba-tiba gitu aja. Ada kejadian di Jombang, Ikhwan bilang perampok, Pak. Perampok. Qadarullah bapak ini rajin sholat, rajin tahajud, pokoknya bagus lah, akhlaknya bagus. Dirampok, Pak, bangun malam-malam. Begitu nengok, bangun, perampoknya panik, Pak. Ada 2 atau 3 perampok bawa parang, semuanya panik, Pak. Dan apa yang terjadi, si bapak itu dibacok. Bapak itu hanya bilang, jangan, ya Allah tolong, jangan. Oh, dibacok pakai parang. Tapi apa yang terjadi, tak lama kemudian nggak ada yang pukul dia. Dan kemudian malingnya lari. Tetapi apa yang terjadi, bajunya sobek semua, Pak. Bajunya sobek semua, tapi badannya nggak apa-apa. Ini karomah, nggak pernah belajar, dia sampai kaget loh. Kenapa ini badan saya ini? Ya Allah. Maka ini sekali lagi Ikhwan bilang, jadi yang nomor 2 jin masuk itu karena faktor kiriman. Ya, hati-hati, Pak. Sekali lagi, jangan pernah kita melakukan itu. Karena sihir hanya bekerja kalau mendurhakai Allah. Ya, sihir, dukun, ya jin itu hanya mau bekerja kalau sudah, mohon maaf, melawan Allah dan Rasulnya. Di YouTube masih ada sekarang, di Timur Tengah pernah ditemukan, Pak, 51 mushaf Al-Quran. Dari yang baru sampai mulai luntur tulisannya, itu diletakkan di septic tank. Nauzubillah, semua nauzubillah, Pak. Jadi setiap kali dia nyihir, dia ngambil Quran, diletakkan di tinja. Ya, sehingga jinnya mau. Kenapa? Dihadiahin itu, Pak. Ya Allah, setannya mau. Jadi ketika dibongkar septic tanknya, ditemukan 51 mushaf Al-Quran. Ya Allah, Pak. Ya. Di Batam juga pernah kejadian. Ya. Jadi ada seorang dukun berzina, disobek-sobek, Pak. Al-Quran diletakkan jadi alas. Jadi berzina di atasnya Al-Quran. Ya. Sihir baru bisa mau bekerja kayak gitu, Pak. Dikasih sesajen, dikasih dengan ya Allah, merendahkan Allah dan Rasulnya. Maka sekali lagi hati-hati, Pak. Mendatangi dukun, percaya atau tidak percaya, 40 hari sholat kita tidak diterima. Membenarkan ucapan dukun, sodak kata, benar kamu wahai dukun, benar kamu, benar. Maka kita seperti mengingkari apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah. Maka ikhwanillah yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, ya hati-hati dengan yang namanya sihir. Ya, jadi sudah ada 2, Pak. Apa tadi yang pertama? Jin nasab, jin turunan. Yang nomor 2 jin kiriman. Jin nasab putusin, Pak. Kalau ada indikasi putusin. Putusinnya gampang kok. Kita minta tolong sama Allah aja putus. Karena pengalaman kita, Ivan bilang, ada beberapa orang yang punya pegangan meninggalnya susah, Pak. Ini fakta ini, Pak. Saya temukan sendiri itu. Iya, meninggalnya susah, kita dipanggil. Begitu kita ngobrol, iya, saya tanya, ibu-ibu kebetulan, saya begitu masuk kamarnya, Pak, udah mau muntah. Kenapa mau muntah? Baunya udah pesing. Buang kotoran di situ, Pak. Ya, pokoknya udah ini ibu ini hidup segan mati tak mau. Ya, artinya ya udah vonisnya udah boleh dikatakan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sekian bulan atau sekian tahun udah tergeletak gitu aja. Kemudian kita dipanggil, kemudian saya tanya, Ibu, ada sesuatu yang dipasang di badan Ibu? Ada, Pak. Ya Allah. Apa itu? Susu. Susu apa? Saber lilin. Untuk apa? Dulu lah Ustaz. Waktu muda biar kelihatan cantik. Jadi hati-hati nih apabila yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati nih jin nasab ini nanti turun itu ke anaknya kalau nggak dilepas. Ya, karena kita pernah ketemu kasus, Pak. Mohon maaf, di Taman Lestari Blok D naik, Pak. Ya, itu ya Allah. Ya, yang diruya bapaknya, ya anaknya juga ada, anaknya juga ikut kesamber, Pak. Sampai pada saat menikah di make up, ya ahli riasnya sampai berkeringat, Pak. Kenapa? Nggak bisa itu orang itu dirias. Ya,
Kemudian ada yang lewat nyeletuk, pocong kok dirias. Ya, ada orang lewat, pocong kok dirias. Ya Allah, ifadillah. Jadi hati-hati, jin nasab. Ya, yang jenengan-jenengan ini hati-hati. Yang ini ingat ya, buat pengingat kita yang punya itu tolong ya. Kalau tidak kita lepas, itu turun nanti ke anak kita. Ya, yang nomor 2 adalah jin kiriman. Ya, mudah-mudahan sedikit ini memberikan pemahaman, wawasan buat kita semuanya. Masih ada 2 lagi, Pak. Tapi agak panjang nih bahasanya nih ya. Ya, maka anak harapkan ya mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dan nantinya terakhir Pak ditutup dengan praktek ruqyah. Tapi kalau praktek ruqyah kalau bisa tempatnya tertutup, Pak. Tertutup misalnya di rumah yang apa itu yang agak luas atau di masjid atau di balai yang tertutup. Nah, khawatirnya mohon maaf Pak di masjid saja pernah ada ruqyah di masjid itu lari keluar Pak. Lari keluar masjid. Ya Allah. Apalagi yang nyerang-nyerang gitu. Yang terutama sering nyerang itu laki-laki, Pak. Ya. Kita lagi ngeruyat tiba-tiba diserang. Ini bukan 1-2 kali ini. Ya, kita beberapa kali ngalami kayak gitu. Maka sekali lagi Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi intinya murnikan tauhid. Karena kunci semuanya adalah la tusyrik billah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu ahad, satu-satunya. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung kita. Maka kalau sudah kayak gitu, alhamdulillah yang dirahmati Allah, insya Allah Allah akan jaga kita, Allah lindungi kita, dan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, sebelum saya membahas 2 ya, ada salah satu cara supaya sihir itu tidak masuk. Dan rumah-rumah yang sudah pernah ditanam raja, mudah-mudahan keluar itu. Atau tubuh kita yang dalam hal ini sudah pernah kemasukan ilmu-ilmu yang tidak jelas keluar. Salah satu caranya adalah mohon maaf, badan maupun rumah itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama gelap, yang kedua terang. Jin setan yang mengganggu sifatnya adalah gelap. Gelap, Pak. Maka kalau rumah itu gelap, badan itu gelap, suka mereka. Ya, suka. Nggak usah dipanggil pun dia akan masuk itu. Tapi kalau badan kita terang, rumah kita terang, jin setan yang gelap tadi, karena dia nggak suka terang, maka dia akan pergi. Maka saya minta tolong, terangi badan, terangi rumah, tanpa diusir, mereka akan pergi dengan sendirinya. Bagaimana cara nerangin badan dan nerangin rumah kita? Tidak ada jalan lain kecuali gunakan badan kita, gunakan rumah kita untuk dekat kepada Allah. Istiqamah wudu, mudawamah wudu, insya Allah bercahaya. Rasulullah menyampaikan kayak gitu. Ada wudu kan cahaya Pak ya. Setiap Jumat membaca Al-Kahfi, bainal Jumatain, maka di antara 2 Jumat Allah akan jadikan nur cahaya. Baca surat Kahfi. Ya, kita jadikan rumah kita zikir, kita jadikan rumah kita sholat, kita isi diri kita dengan banyak-banyak ibadah, maka tubuh kita akan terang dan jin setan itu akan minggir dengan sendirinya tanpa diusir. Ya. Jadi kadang-kala ada orang yang gimana caranya ngusir. Ya, mohon maaf kita udah usir Pak, kita udah keluar, tapi rumah itu gelap, masih gelap Pak. Ya, rumah badannya juga masih gelap, ya masuk lagi lah Pak. Ya. Jadi kita mohon maaf akhirnya ya lebih cenderung kalau kita diminta untuk ruqyah, saya bilang ya tolong pintunya ditutup. Artinya apa? Jangan izinkan mereka yang sudah keluar masuklah lagi. Salah satu yang bikin masuk lagi karena gelap. Rumah nggak pernah dipakai zikir, rumah nggak pernah dipakai sholat, mulut nggak pernah dipakai istighfar, nggak pernah dipakai sholawat, gelap Pak. Maka yang terjadi mereka suka lah, ini tempat yang aku suka ini. Maka mereka akan masuk itu. Makanya saya minta tolong terangi badan kita, terangin rumah kita dengan memperbanyak penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aman itu. Wabil khusus jangan pernah kompromi dengan Allah. Ya saya minta tolong nih Pak ya, jangan pernah tawar-tawaran dengan Allah Pak. Mohon maaf ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar ya Allah, 15 menit lagi. Siapa yang manggil kita Pak? Allah, jangan ditawar. Ya,
Allahu Akbar, ngantuk ya Allah. Nantilah setengah jam lagi. Ini namanya Pak, mohon maaf. Allah sudah ngasih nikmat kepada kita, kita tawar lagi ya Allah. Maka sekali lagi kuncinya adalah begitu Allah panggil sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asoina. Ya. Jadi kalau Allah panggil ya udahlah, jangan usah kompromi Pak. Datang penuhi. Usahakan kalau bisa Pak, jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya, kalau jenengan mendapatkan sholat 40 arba'ina yauman, 40 hari bersama imam fi jamaah, tidak pernah ketinggalan, mohon maaf, takbiratul ula, takbiratul ihram, nggak pernah ketinggalan selama 40 hari. Masya Allah Pak, baro'atani, jenengan dibebaskan dari dua hal. Apa dua hal itu? Baro'atum minan nar, baro'atum minan nifak. Dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari sifat munafik. Masya Allah. Tapi 40 hari Pak. Ya. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Karena memang ada jamaah-jamaah itu yang mohon maaf ahli masbuk. Ada jamaah yang datang itu pas qomat aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak di sini semuanya ya, insya Allah ahli mendapatkan takbiratul ihram. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi jangan pernah kompromi Pak. Selesai urusan itu. Ya, nggak usah masalah urusan dunia Pak, nggak usah masalah urusan akhirat. Dunia Allah bantu kalau kita nggak kompromi dengan Allah. Saya udah buktikan itu Ivan bilang. Pokoknya penuhi maunya Allah, Pak. Allah akan penuhi hajat kita. Ya, syukuri semuanya. Waskuruli wala takfurun, jangan pernah ingkar nikmat Allah. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur Allah tambah, kufur azab itu pedih. Masya Allah. Jadi kalau kita lagian nih, Fadilah yang dirahmati Allah, hidup kita kan gak lama ya Pak ya. Ya, gak lama. Boleh jadi bapak-bapak nanti duluan, saya nyusul belakangan. Atau kebalikannya Pak, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Atau saya duluan Pak, duluan doain bapak-bapak. Allahumma fillahu warhamu gitu. Intinya Pak, kita harus siap Pak. Ini mau nggak mau kita pasti ke sana. Dan yang kita bawa bukan mobil, yang kita bawa bukan rumah, yang kita bawa bukan deposit, yang kita bawa bukan uang, bukan yang ada di bank, tetapi yang kita bawa ialah amal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Amal soleh yang wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin, yang benar-benar ikhlas, dan amal soleh yang mutaba'ah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amal yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Ifadillah yang dirahmati Allah, ada yang mau disampaikan? Monggo. Monggo Pak, kalau ada yang mau disampaikan.